Berdoa. Janji Tuhan yang kokoh dan kuat, yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu ya Bapa, itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk senantiasa melihat bahwa kuasa Tuhan kami sangat luar biasa, memberkati kehidupan kami dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami semua telah tergabung dengan segala kemurahan hati Tuhan. Kami bisa bertemu lagi Tuhan Yesus di ibadah saat teduh kami pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, puji-pujian sudah dinaikkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua yang hadir pada saat ini, baik di dalam ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari rumah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya baik, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah hari yang ketiga dalam minggu ini di mana saya diberikan kesempatan oleh pengurus The Power of Love Ministries untuk menyampaikan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini masih didasarkan pada kitab yang sangat luar biasa, kitab Roma, yang menjadi dasar dan juga pilar-pilar bagi kekuatan iman kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, selama 2 hari berturut-turut kita sudah melihat dari firman Tuhan bagaimana kebenaran Allah saat ini sedang dinyatakan kepada kita. Dan saya sudah sampaikan tentang kehendak Allah. Ada 2 bagian besar yang dinyatakan di dalam Alkitab ini adalah kehendak Allah secara khusus bagi bangsa pilihannya, bangsa Israel, maupun juga kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan sebagai tubuh Kristus. Namun kita tahu Bapak Ibu sekalian, semuanya itu terfokus pada pribadi, untuk meninggikan satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, bahwa sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita telah ditebus oleh darah Yesus dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Sekali lagi, kita ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita satu kali untuk selamanya. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini, kita adalah orang yang sangat diberkati, dan bahwa kita memiliki hubungan yang permanen dengan Tuhan Allah oleh karena kasih karunia-Nya, ya. Dan melalui tubuhnya, gereja tubuh Kristus saat ini, Allah memberkati seluruh umat manusia di dunia ini. Melalui apa? Melalui pemberitaan kekuatan kuasa Allah yang dinyatakan melalui Injil kasih karunia-Nya, ya, yaitu Yesus mati mengampuni segala dosa umat manusia, dan siapa yang percaya diberikan jaminan kepastian masuk surga dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah kuasa Allah yang saat ini menyelamatkan semua umat manusia melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan bagi setiap orang yang percaya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengan segala tujuan Allah yang ada di dalamnya, kita membangun terus kehidupan kita, kehidupan yang didasarkan pada pengertian-pengertian yang benar akan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu saya akan langsung saja membacakan teks daripada firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah terambil dari Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai 27, sebagaimana sudah di-share di grup-grup pengumuman kita. Saya akan membacakan Roma pasal 11 ayat 25 sampai 27. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan teks firman Tuhan ini, saya memberikan judul renungan pagi hari ini adalah mengenali janji Tuhan yang tak tergoyahkan. Mengenali janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita terus mengingat bahwa sampai saat ini, bahwa berita keselamatan, kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus terus diberitakan, terus disampaikan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi disampaikan bahwa keselamatan yang kita beritakan kepada seluruh bangsa, kepada semua orang saat ini tanpa perbedaan, itu tidak melalui bangsa Israel seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, ya, bahwa melalui nenek moyang bangsa Israel dan keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, semua bangsa di bumi akan terberkati, ya. Sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus berkata, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya, keselamatan datang dari bangsa Israel. Dan bukan itu yang terjadi saat ini, bahwa kita, bangsa-bangsa lain, langsung memperoleh keselamatan itu melalui iman kepada pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Dan ini adalah menyangkut pribadi-pribadi orang yang percaya kepada salib Kristus. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu bukanlah sedang dikerjakan oleh Allah saat ini. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang jatuh. Bangsa Israel tersandung dan mereka menolak Mesias. Tetapi bagi kita saat ini adalah satu keberuntungan yang besar bahwa kita mempercayai akan salib Kristus sebagai jalan keselamatan yang besar bagi kita. Jadi saat ini bangsa Israel atau bangsa Yahudi sedang dalam posisi di mana di hadapan Allah mereka sedang jatuh, ya, berdasarkan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Harusnya mereka bangkit, ya. Jadi bukan sedang posisi dalam bangkit bangsa Israel saat ini di hadapan Tuhan sebagai pemimpin yang membawa keselamatan kepada seluruh dunia, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, itu adalah perkataan Tuhan, janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor apabila mereka setia mendengarkan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau semua manusia telah berdosa, tidak ada yang setia. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga bagian dari Ulangan 28 ayat 13 ini belumlah digenapi kepada bangsa Israel, ya, tetapi pasti digenapi suatu saat nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat lagi tentang mereka, tentang bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel saat ini di dalam Roma pasal 9 ayat 30. Saya kebacakan sekali lagi dari ayat 30, dikatakan demikian firman Tuhan, Roma pasal 9. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman? Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Israel, ya, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan-perbuatan.
mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dari sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, mereka Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat di sini ada satu perenungan yang besar, dikatakan bahwa mereka, siapa mereka? Orang Israel, bangsa Israel saat ini sedang jatuh dan sedang tersandung pada batu sandungan mereka sendiri yang ditempatkan di Sion, yaitu Yesus Kristus. Mereka menyandung diri mereka karena mereka menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, karena saat ini salib Yesus adalah yang menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel, tetapi bagi kita salib Yesus adalah jalan keselamatan yang besar, yang luar biasa, memberkati setiap orang, setiap pribadi yang datang dan mau percaya kepada pengampunan segala dosa oleh darah Yesus Kristus. Ya, maka kalau kita baca lagi lebih jelas lagi di Roma pasal 11 tadi ayatnya yang ke-28, ya, dikatakan Roma 11 ayat 28, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kita bangsa lain, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Berbicara tentang Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, bagi bangsa Israel itu adalah batu sandungan. Ya, karena itulah dosa besar mereka yang mereka lakukan terhadap Mesias. Tetapi dikatakan kalau mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Dalam salib mereka adalah musuh terhadap Allah. Tetapi di dalam janji atau dalam covenant, mereka adalah kekasih Allah. Karena apa? Karena perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, bukan pada nenek moyang kita. Ya, kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ini menandakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, pada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, seluruh bangsa di bumi akan terberkati. Suatu saat nanti itu akan dipulihkan ketika Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, datang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena saat ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati seluruh berkat dan kebaikan Tuhan. Melalui apa? Bukan melalui perjanjian-perjanjian kepada bangsa Israel, tidak. Tapi melalui kasih karunia Allah yang dicurahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua pelanggaran kita telah diampuninya sekali untuk selama-lamanya. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita setia, bukan karena kita berbuat baik dan ini dan itu dan segala macam, tapi semuanya hanya kita peroleh karena kasih karunia Allah melalui apa? Melalui iman. Itulah Injil kasih karunia Allah yang diberitakan saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, jika dikatakan bahwa bangsa Israel menolak pemberitaan Injil kasih karunia, bangsa Israel menolak salib Kristus saat ini dan menjadi batu sandungan bagi mereka, Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak mempercayainya. Tetapi bukan hanya bangsa Israel yang tersandung saat ini, saudara-saudara. Bangsa lain pun banyak yang tersandung karena pemberitaan Injil salib Kristus. Ya, ketika kita memberitakan bahwa semua dosa sudah diampuni, segala dosamu sudah diampuni, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, lunas dibayar, kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saat ini ketika kita memperdengarkan itu, banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang menjadi sedih hatinya, banyak orang yang menolak, banyak orang yang mencibir juga. Ya, mereka bilang, masa semua dosa kita diampuni? Nggak mungkin. Karena kita masih berbuat dosa setiap hari. Dia lebih percaya kepada apa yang dilakukannya ketimbang dia percaya pada apa yang dilakukan oleh Yesus yang sudah sempurna melakukannya
di atas kayu salib. Sehingga tidak terjadilah perubahan apa-apapun dalam diri orang yang seperti itu. Karena Roh Kudus tidak bekerja dan Roh Kudus tidak memeteraikan orang yang tidak percaya tentunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kita mau percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, semua dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Sehingga sekarang ini kita adalah orang merdeka. Kita bukanlah orang yang dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah dibebaskan dari perhambaan, dari belenggu dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis, tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita bebas mengekspresikan akan pujian kita. Kita bebas mengekspresikan sukacita kita. Kita bebas mengekspresikan kebahagiaan kita. Dan kita bebas mengekspresikan pelayanan kita yang mulia kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan segala ketulusan dan kerendahan hati seperti Kristus yang setia sampai selamanya. Karena itu Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa nyatanya sekarang bahwa bangsa Israel dikatakan tersandung karena berita Injil kasih karunia ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bertanya, tapi apakah orang Israel, apakah janji Tuhan akan dibatalkan kepada bangsa Israel yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka? Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dikatakan di ayatnya yang sudah kita baca tadi, dikatakan di ayatnya, Paulus katakan di ayat 25 pasal 11 itu, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau mengatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, jadi ini adalah merupakan rahasia, saudara-saudara ya. Tuhan mengatakan rahasia kepada kita, jangan menganggap dirimu pandai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang yang berpikir bahwa bangsa Israel yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kitab perjanjian lama itu sudah punah. Sudah tidak ada lagi. Teologi replacement yang mengatakan bahwa tidak ada lagi di masa yang akan datang Israel yang sesungguhnya seperti yang dijanjikan di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan jangan menganggap dirimu pandai karena kamu profesor, karena kamu doktor, karena kamu sarjana, teologi dan sebagainya. Ya, sehingga kamu berpikir bahwa janji Tuhan sudah dibatalkan kepada orang Israel. Tidak. Suatu saat dikatakan di ayatnya yang ke-26, ayat 25 tadi, aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan demikian seluruh Israel diselamatkan. Saudara-saudara, apabila program Allah tentang kasih karunia-Nya, ya, itu sudah berakhir, di mana semua orang tidak mau percaya lagi Yesus Kristus mati di atas kayu salib mengampuni segala dosanya, maka Tuhan menganggap program kasih karunia itu sudah selesai. Maka Tuhan kembali kepada umatnya Israel dan menyelamatkan mereka. Tuhan tidak lalai kepada janjinya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap mengingat janjinya dan Dia akan menyelamatkan umatnya Israel. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari apa yang kita sudah dengarkan bersama ini, bahwa saat ini banyak juga gereja-gereja yang mengajarkan bahwa Israel tidak akan dipulihkan lagi. Tapi kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Sama seperti kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa janji Tuhan sekali kita percaya, Dia mengatakan Dia tidak akan mengubah janjinya karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Banyak orang mempercayai bahwa keselamatan bisa hilang. Saudara-saudara, sedih sekali mendengarkan itu. Karena apa? Kenapa kamu mempercayai bahwa sesuatu yang berharga padamu bisa hilang? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, baik maut, baik iblis, baik kuasa apapun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita bangun pengertian kita, iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, bukan di atas dasar pemikiran manusia atau filsafat manusia. Karena disitulah kita menikmati segala kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita pasti dipakai menjadi alat di tangannya, membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Kristus. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya terberkati semuanya. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap memuliakan Tuhan, dan kita terus berani bernyala-nyala. Roh kita menyala-nyala memberitakan Injil kasih karunia Tuhan
Yesus mati disalibkan mengampuni semua dosa. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Itulah damai sejahtera kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Firman Tuhan terus digemakan. Injil kasih karunia Allah terus diberitakan menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang. Itulah tugas kami yang sempurna ya Bapa. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah sempurna. Tidak perlu kami tambahi, karena di dalam kebenaran itu setiap orang yang percaya telah beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ria. Ya. Terima kasih.